Sebelum aku seret kalian masuk lebih dalam ke cerita yang bikin aku trauma setengah mati ini, coba absen dulu di kolom komentar. Kalian mendengarkan kisahku ini dari kota mana? Semoga di tempat kalian sekarang, suasananya terang dan ramai, karena cerita ini nggak cocok didengar sendirian dalam gelap. Semua terasa normal di awal pendakian. Malang menyambut kami dengan udara dinginnya yang khas. Target kami adalah puncak yang kata orang pemandangannya luar biasa indah. Tapi, jalur yang kami pilih memang terkenal dengan hutan pinusnya yang sangat lebat dan panjang. Masuk jam ketiga pendakian, kabut mulai turun. Bukan kabut tipis yang romantis, tapi kabut tebal yang dingin dan seolah menelan suara langkah kaki kami. Jarak pandang cuma 2 meter ke depan. Entah kenapa, perasaanku mulai nggak enak. Dadaku sesak, bukan karena capek, tapi karena ada tekanan aneh di udara. Jujur, sampai detik ini, setiap kali aku mencium bau getah pinus yang basah terkena hujan, sekujur tubuhku langsung merinding kaku. Orang bilang, naik gunung itu healing, tapi buatku, pengalaman di salah satu gunung di Malang tahun lalu itu adalah awal dari mimpi buruk yang gak pernah benar-benar berakhir. Namaku Glory, usiaku 23 tahun saat kejadian itu. Aku pikir aku sudah cukup siap, fisikku kuat, logistik aman, dan aku pergi sama teman-teman yang sudah biasa mendaki. Tapi ternyata, di gunung itu, kesiapan fisik saja nggak pernah cukup. Ada hal-hal di luar nalar yang mengintai di balik pepohonan rapat, menunggu kita lengah, menunggu hati kita kosong. Aku berjalan di posisi tengah. Temanku di depan, Rio, jalannya cepat sekali. Sementara Siska di belakangku mulai ngos-ngosan. Di satu titik, tali sepatuku lepas. Aku berhenti sebentar untuk mengikatnya, membiarkan Rio dan satu teman lain jalan duluan. "Duluan yo, nanti gue susul," teriakku. Itu kesalahan pertamaku. Jangan pernah terpisah di saat kabut tebal, apalagi di area yang energinya sudah terasa beda. Saat aku bangkit berdiri, suasana mendadak sunyi senyap. Suara langkah Rio di depan sudah nggak terdengar. Aku menoleh ke belakang. Siska juga nggak kelihatan. Aku panik. "Siska? Rio?" Aku berteriak, tapi suaraku seperti diredam kapas tebal. Aku memutuskan untuk setengah berlari menyusul Rio ke depan. Kiri kananku hanya deretan pohon pinus yang menjulang tinggi, seperti tiang-tiang raksasa yang mengurungku. Semakin aku berlari, semakin aku merasa asing dengan jalurnya. Tanah yang kupijak bukan lagi tanah padat setapak, melainkan tumpukan jarum pinus kering yang tebal. Dan saat itulah, di antara desir angin yang memainkan pucuk-pucuk pinus, aku mendengar suara itu. Bukan suara angin, tapi suara senandung. Lirih, halus, perempuan. Suaranya mendayu-dayu, terdengar sangat dekat di telinga kiriku. Tapi saat aku menoleh, hanya ada batang pohon pinus besar yang kulitnya mengelupas. Bau udara berubah drastis. Wangi segar hutan pinus hilang, digantikan bau aneh yang bikin mual. Campuran antara bau tanah basah, bunga melati yang terlalu menyengat, dan sedikit bau amis darah. Jantungku berdegup kencang sampai rasanya mau meledak. Aku tahu, aku sudah tidak sendirian lagi di situ. Aku mencoba berpikir logis. Mungkin itu pendaki lain. Mungkin itu halusinasi karena aku kelelahan. Aku memaksakan kakiku untuk terus melangkah, mencoba mencari tanda-tanda jalur pendakian yang benar, string line, atau jejak sepatu teman-temanku. Tapi nihil, semua arah terlihat sama. Hutan pinus ini seperti labirin yang terus berubah bentuk setiap kali aku berkedip. Sekitar 10 menit aku berputar-putar dengan napas memburu. Mataku menangkap sesuatu. Di dekat sebuah pohon pinus yang diameternya mungkin 3 kali pelukan orang dewasa, ada seseorang berdiri. Posisinya membelakangiku. Dia memakai pakaian serba putih, terlihat sangat kontras dengan suasana hutan yang gelap dan hijau kecoklatan. Rambutnya panjang, hitam pekat, tergerai sampai pinggang. "Mbak, maaf mbak, tahu jalur ke pos 3? Tanyaku, suaraku gemetar. Bodoh sekali, harusnya aku sadar. Siapa yang naik gunung pakai gaun putih bersih di tengah hutan berlumpur begini?" Sosok itu tidak menjawab, tapi perlahan dia menolehkan kepalanya. Gerakannya kaku, patah-patah, seperti boneka kayu yang engselnya rusak. Saat wajahnya terlihat separuh, aku tercekat. Cantik, sangat cantik. Tapi kecantikannya tidak wajar.
Kulitnya terlalu pucat, matanya terlalu besar dan hitam tanpa bagian putih. Dia tersenyum, dan senyumnya itu melebar sampai ke telinga. Dia tidak bicara, tapi di kepalaku aku mendengar suaranya sejelas dia berbisik di telingaku. "Sini, ikut aku. Jalanmu bukan di sana." Tangannya yang putih pucat melambai pelan, mengajakku mendekat ke arah pohon besar itu. Ada bagian dari otakku yang berteriak, "Lari, Glory, itu bukan manusia." Tapi entah kenapa, kakiku justru bergerak mendekat. Rasanya seperti dihipnotis. Tatapan matanya yang hitam legam itu menarik kesadaranku. Rasa takutku perlahan berganti menjadi rasa penasaran yang aneh dan rasa kantuk yang luar biasa berat. Kamu tersesat, Nak. Sini, aku tunjukkan jalan pintas. Suaranya terdengar lagi di kepalaku. Kali ini lebih lembut. Keibuan, menenangkan. Aku sudah berdiri tepat di hadapannya. Bau melati dan amis itu semakin kuat, sampai aku harus menahan napas. Dia menunjuk ke celah sempit di antara akar-akar pohon pinus besar itu. Celah itu gelap, tapi anehnya, ada pendar cahaya samar berwarna kehijauan di dalamnya. Masuklah. Dan dengan bodohnya, aku melangkah masuk. Detik saat aku melewati celah akar itu, rasanya seperti menembus selaput air yang dingin. Telingaku berdenging keras sekali. Lalu, hup, sunyi. Semua suara hutan, jangkrik, angin, burung, hilang total. Kabut tebal yang tadi menyelimutiku juga lenyap. Tapi pemandangan di depanku bukan lagi jalur pendakian. Aku masih di hutan pinus, tapi ini bukan hutan pinus yang sama. Ini versi yang salah dari hutan tadi. Langit di atasku bukan biru atau abu-abu mendung, melainkan berwarna oranye kemerahan seperti warna senja yang sakit. Pohon-pohon pinusnya bengkok-bengkok dengan cara yang tidak wajar, dahan-dahannya seperti tangan-tangan kurus yang menggapai ke langit. Dan yang paling mengerikan, tempat itu ramai. Di sekelilingku, aku melihat banyak orang. Ada yang duduk di dahan pohon, ada yang berjalan merangkak di tanah dengan anggota tubuh terbalik. Ada yang berdiri diam menatapku dengan wajah rata tanpa fitur. Mereka semua transparan, tapi nyata. Sosok wanita cantik yang tadi mengajakku masuk, kini berdiri di sampingku. Wajah cantiknya mulai meleleh seperti lilin, menampakkan kulit yang keriput dan gigi-gigi runcing yang tajam. "Selamat datang di rumah kami." Geramnya, suaranya sekarang parau dan berat. Aku sadar, aku telah masuk ke dimensi mereka. Aku telah diculik ke dunia goib. Rasa kantuk dan hipnotis itu seketika hilang, digantikan teror murni. Aku menjerit sekuat tenaga, tapi suaraku tidak keluar. Aku berbalik arah, mencoba lari kembali ke celah akar tempatku masuk tadi, tapi celah itu sudah hilang. Hanya ada batang pohon solid. Makhluk-makhluk di sekelilingku mulai mendekat. Mereka tidak berjalan, mereka melayang, beringsut, mengelilingiku. Aku merasakan tangan-tangan dingin tak kasat mata mulai menyentuh pundakku, menarik rambutku, berbisik dengan bahasa yang tidak aku mengerti, tapi nadanya penuh ancaman dan ejekan. Aku jatuh terduduk, menangis histeris. Aku ingat Tuhan. Aku ingat orang tuaku. Di tengah keputusasaan itu, aku memejamkan mata rapat-rapat dan mulai membaca doa apa saja yang kuingat. Ayat kursi, Al-Fatihah, terbata-bata, bercampur tangis. Allahu Akbar, Allahu Akbar, aku berteriak di dalam hati. Semakin keras aku berdoa, semakin kencang jeritan makhluk-makhluk itu. Mereka marah. Angin kencang berhembus di dunia aneh itu, menerbangkan daun-daun kering yang tajam. Sosok wanita itu mencoba mencengkram tanganku, kukunya yang tajam menggores lenganku. Sampai sekarang, bekasnya masih ada. Tiba-tiba, di kejauhan, sayup-sayup aku mendengar suara lain. Suara lonceng kecil. Klinting, klinting. Lalu suara teriakan manusia yang sangat familiar. Glory! Glory! Jangan bengong! Woi! Itu suara Rio. Suara itu seperti tali penyelamat yang dilemparkan ke orang yang mau tenggelam. Aku fokus pada suara itu. Aku bangkit, menepis tangan-tangan dingin itu sekuat tenaga,
dan berlari buta ke arah sumber suara Rio, menabrak apa saja di depanku. Aku merasakan sensasi menembus selaput air dingin lagi, dan tiba-tiba aku jatuh tersungkur di tanah basah. Suara hutan kembali, angin, burung. Kabut masih ada, tapi tidak setebal tadi. Di depanku, Rio dan Siska sedang menatapku dengan wajah pucat pasi dan ketakutan. Ya ampun, Glo. Kamu dari mana aja? Kita nyariin kamu hampir 3 jam di area ini. Teriak Siska sambil memelukku yang gemetaran hebat. 3 jam? Padahal rasanya aku di sana cuma sekitar 15 menit. Ternyata aku ditemukan berdiri mematung di depan sebuah pohon besar. Mataku kosong, dan aku hampir melangkah ke arah jurang di balik semak-semak kalau Rio tidak meneriakiku. Kami langsung turun gunung hari itu juga, membatalkan misi ke puncak. Sepanjang jalan turun, aku demam tinggi dan terus mengigau. Aku butuh waktu berbulan-bulan untuk pemulihan mental. Aku harus dirukyah beberapa kali karena sering melihat bayangan wanita itu di sudut kamarku. Teman-teman, kisah ini kuceritakan bukan untuk menakut-nakuti kalian yang hobi naik gunung. Tapi, tolong dengarkan pesanku ini. Gunung itu bukan tempat wisata biasa. Di sana ada tuan rumah lain yang tidak kasat mata. Kalau naik gunung, jagalah hatimu tetap bersih. Jangan kosong, jangan melamun. Jaga lisanmu, jangan sombong atau berkata kotor. Dan yang paling penting, kalau kalian mendengar atau melihat sesuatu yang ganjil, jangan pernah, sekali lagi, jangan pernah menanggapinya, apalagi mengikutinya. Karena satu langkah salah di alam mereka bisa jadi kamu tidak akan pernah kembali selamanya. Semoga kalian tidak pernah mengalami apa yang kualami.